Penasehat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan bahwa tidak ada kesengajaan dari kliennya untuk merusak DVR CCTV atau sistem elektronik. Arif menduplikat salinan CCTV justru menunjukkan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu itikat baik agar tidak terjadi risiko pidana dalam pelaksanaan perintah. Tim kuasa hukum menyatakan hal ini dalam pembacaan pledoi atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi tadi. Bahwa fakta hukum yang menunjukkan tidak adanya kesengajaan dan keinsafan dari terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melakukan tindakan apapun yang menyebabkan rusak suatu sistem elektronik karena faktanya berdasarkan alat bukti saksi Baikuni Wibowo, alat bukti keterangan terdakwa Arif Rahman Arifin dan alat bukti surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor 3337-FKF-2022 tanggal 24 Agustus 2022 telah terbukti secara sadar meyakinkan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin dan saksi Baikuni Wibowo bersepakat untuk membackup atau menyiapkan salinan sebelum laptop diformat lalu dipatahkan dan di flash disk dihancurkan sesuai perintah di bawah ancaman dari saksi Ferdi Sambo. Berdasarkan alat bukti keterangan ahli atas nama Profesor Dr. Nur Basuki, maka telah terbukti secara sadar meyakinkan tindakan Arif Rahman Arifin dan saksi Baikuni Wibowo bersepakat untuk membackup atau menyiapkan salinan sebelum laptop diformat lalu dipatahkan dan flash disk dihancurkan sesuai perintah di bawah ancaman dari saksi Ferdi Sambo menunjukkan tidak adanya kesengajaan, keinsafan ataupun mens rea dari terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melakukan tindakan apapun yang menyebabkan rusak suatu sistem elektronik. Bahkan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu itikat baik agar tidak terjadi suatu risiko pidana dalam pelaksanaan perintah. Mohon perhatian majelis hakim bahwa selanjutnya fakta persidangan mempertegas tidak adanya kesengajaan, keinsafan atau mens rea dari terdakwa Arif Rahman Arifin terbukti berdasarkan alat bukti keterangan saksi Baikuni Wibowo dan keterangan saksi Cuk Putranto yang mengatakan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin dan saksi Baikuni Wibowo secara sukarela memberitahukan kepada penyidik dan membuka fakta sebenarnya mengenai keberadaan salinan rekaman CCTV yang berada dalam hard disk milik saksi Baikuni Wibowo setelah terdakwa Arif Rahman Arifin dan saksi Baikuni Wibowo merasa aman dari ancaman saksi Ferdi Sambo setelah ditempatkan dalam penempatan khusus. Mohon perhatian majelis hakim bahwa dengan adanya fakta hukum yang membuktikan tidak ada kesengajaan, keinsafan ataupun mens rea dari terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melakukan tindak apapun yang menyebabkan rusak suatu sistem elektronik, maka dengan demikian demi hukum terdakwa harus dipandang sebagai pihak yang tidak memenuhi kriteria atau unsur kesengajaan, keinsafan maupun mens rea sebagaimana dalam memori Van Lichting yang menyatakan bahwa dolus atau offset kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Mohon perhatian majelis hakim berdasarkan segenap fakta dan fakta persidangan di atas telah terbukti secara sadar meyakinkan tidak terdapat unsur kesengajaan, keinsafan ataupun mens rea dalam diri terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melakukan tindakan apapun yang menyebabkan rusak suatu sistem elektronik, sehingga kami mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menyatakan unsur sengaja dalam dakwaan pertama primer saudara penuntut umum tidak terbukti secara sadar meyakinkan. B. Unsur tanpa hak atau secara melawan hukum dalam dakwaan pertama primer tidak terbukti. Bahwa berdasarkan fakta persidangan maka unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan saudara penuntut umum. Adapun secara material fakta persidangan dan argumentasi hukum kami adalah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan segenap alat bukti dan fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena berdasarkan alat bukti surat 1 berupa sprint dari saksi Hendra Kurniawan, alat bukti keterangan saksi Agus Nurpatria, alat bukti keterangan saksi Hendra Kurniawan dan alat bukti keterangan terdakwa Arif Rahman Arifin telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa segenap tindakan terdakwa untuk melaksanakan penyelidikan, pull bucket, dan klarifikasi, melakukan koordinasi dengan Bitpropan dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada saksi Hendra Kurniawan sehubungan dengan peristiwa di rumah nomor 46 sehingga segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin terkait dengan pengumpulan bucket sehubungan dengan peristiwa penembakan almarhum Brigadir Joshua merupakan tindakan yang dilaksanakan dalam ruang lingkup administrasi penyidikan dan tidak mengandung unsur melawan hukum. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin yaitu melakukan pengamanan kegiatan otopsi, melakukan wawancara dengan saksi-saksi, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, hadir di TKP dalam rangka pengamanan, menonton CCTV, melaporkan isi dari CCTV tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan atas daftar bukti 1 yang berupa sprint dari saksi Hendra Kurniawan, semua masih dalam lingkup sprint dan tupoksi. Selain hal tersebut di atas,
Unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa, saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto, bukti 2 dan bukti 3 yang berupa press release Kapolri tentang pembentukan tim khusus kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, telah terbukti bahwa terdakwa menghubungi saksi Hendra Kurniawan untuk meminta arahan atau petunjuk sekaligus melaporkan isi rekaman DVR CCTV karena saksi Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terdakwa dalam dan bagian dari tim khusus yang menangani peristiwa di rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3, di mana hal tersebut dengan terang dan jelas menunjukkan bahwa sama sekali tidak terdapat unsur melawan hukum dalam diri terdakwa karena terdakwa Rahman Arifin sudah melaporkan temuan rekaman tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan selaku pihak yang berwenang dalam perkara tersebut. Sehingga hal tersebut dengan jelas membantah tuduhan saudara penuntut umum secara tanpa dasar menyatakan bahwa terdakwa Rahman Arifin telah melakukan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan cara tidak melaporkan kepada penyidik tentang temuan salinan rekaman CCTV yang menunjukkan almarhum Brigadir Yosua masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo tiba di tempat kejadian perkara. C. Unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mesti dalam dakwaan pertama primer tidak terbukti. Sebagaimana termaktub dalam halaman 304 sampai dengan 305 surat tuntutan diketahui bahwa saudara penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa Rahman Arifin telah terbukti melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai mestinya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Terdakwa Rahman Arifin yang melakukan suatu tindakan yang membuat DVR tidak bisa bekerja sebagai mestinya dan sistemnya menjadi terganggu dan tidak bisa terhubung atau connect ke hard disk di dalam DVR sehingga mengakibatkan data berupa informasi atau dokumen menjadi rusak atau tidak ada sama sekali sesuai dengan hasil pemeriksaan barang bukti digital. Mohon perhatian yang terhormat majelis hakim. Berdasarkan segenap alat bukti dan fakta persidangan, kami penasihat hukum berkeyakinan bahwa unsur melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan sistem elektronik atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya tidak terbukti. Karena didasarkan ketentuan pasal 1 angka kedua Undang-Undang ITE dan alat bukti keterangan Profesor Henry Subiakto, dalam persidangan diketahui bahwa pengertian unsur tindakan apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang ITE merupakan tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya dan tidak termasuk pada perbuatan fisik sehingga dengan demikian tindakan terdakwa yang mematahkan secara fisik Microsoft Surface dan flash disk bukan termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang ITE. Adapun atas ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh ahli Profesor Dr. Henry Subiakto dalam persidangan tanggal 19 Januari 2023 yang menjelaskan sebagai berikut. Ahli menjelaskan bahwa bisa dilihat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan transaksi elektronik menggunakan jaringan komputer atau cyber law, bukan dunia fisik. Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan ITE adalah perbuatan-perbuatan hukum yang menggunakan komputer. Berdasarkan ketentuan serta keterangan ahli tersebut di atas telah terang dan jelas segenap perbuatan yang diatur dan berada dalam cakupan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya perbuatan dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya sehingga dengan demikian tindakan terdakwa yang mematahkan secara fisik Microsoft Surface dan flash disk bukan termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 33 ITE. Bahwa selain hal tersebut tindakan tuduhan jaksa yang menyatakan bahwa terdakwa Rahman Arifin telah memenuhi unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggu sistem elektronik atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya merupakan bentuk ketidakjujuran dan pengesampingan terhadap fakta persidangan.